الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، جماعة صلاة الظهر Masjid Baitul Bahri rahimani wa rahimakumullah. Kita awali ta'lim kita dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita siang ini yakni sehat dan sakit itu adalah nikmat. Sehat dan sakit adalah nikmat. Kalau kita memahami sehat mungkin sepakat semua nikmatnya. Tapi kalau sakit itu nikmat, gimana memahaminya? Ya. Dan kita bisa memaknai sakit itu sebagai nikmat nanti jika kita ketahui bahwa dia adalah ujian dan menghadirkan berbagai macam banyak nikmat di dalamnya, terutama nikmat ampunan dosa kepada kita. Ya, maka di sana kita akan memahami bahwa ujian berupa sakit itu adalah nikmat. Kita mulai dulu dengan sehat. Sehat itu nikmat. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani. Ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang manusia itu banyak tertipu dari dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama nikmat sehat dan waktu luang. Ada orang yang dia sehat tapi sibuk, nggak sempat dia. Pengen ngaji, pengen hadir majelis ilmu, pengen setoran, ya, tapi sibuk, ya, nggak sempat tuh. Ya. Ada juga orang yang dia longgar waktunya tapi sakit, nggak juga terlaksana. Ya. Sehingga ketika kita ini punya dua nikmat sehat dan waktu luang ini, maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah ia betul-betul jadi nikmat buat kita dengan hadirnya kebaikan-kebaikan dengan sehat dan waktu luang itu, sehingga kita bisa bersegera kepada amal salih, bersegera kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbunun. Banyak tapi manusia yang lalai dari dua nikmat ini. Saat ini ada orang yang sakit, di rumah sakit dirawat, terdengar sayup-sayup suara azan masuk, ya. Ia pengen tuh Pak salat jamaah, pengen dia hadir mendengarkan kajian, tapi saat dia sehat, apakah perasaan yang dulu dihadirkan saat dia sakit itu betul ia laksanakan? Maka itulah ujiannya. Sehat itu nikmat. Kita perhatikan hadis yang indah ini. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina. Enggak apa-apa kalian jadi orang yang kaya. Tapi limanit taqa. Kalau kita mau jadi orang yang berlebih, ya, punya harta, maka pastikan dulu kita bertakwa. Karena dengan ketakwaan itu, apa yang kita miliki berupa harta itu, dia akan punya manfaat. Tidak hanya kita, tapi juga manfaat terhadap orang yang terdekat dengan kita, orang yang berada di luar kita juga. Limanit taqa. Karenanya ketakwaan ini bisa dimiliki oleh orang kaya, bisa juga dimiliki oleh orang yang dia pas-pasan. Pas mau bayar rumah ada, pas mau beli mobil ada, itu yang pas-pasan, ya. Enakan yang mana, Pak? Gaji yang pas-pasan, ya. Sepakat kayaknya. Ya. Pas mau umroh ada gitu, ya. Itu Masya Allah tuh, tabarakallah. Ya, jadi pastikan dulu ketakwaan itu, sehingga kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Baik itu miskin atau kayanya kita, itu hanya status duniawi saja. Tetapi sungguhnya yang kembali kepada Allah adalah ketakwaan kita.
Tapi kalau ditanya, pengen kaya bersyukur apa miskin bersabar jamaah? Oh, sepakat kita semua ya, kaya bersyukur. Nggak ada khilaf kita ya, nggak ada ya, sepakat kita, ijma' berarti konsensus kita, kaya bersyukur. Tapi kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sungguh sedikit dari hambaku itu nanti yang bersyukur. Sudah Allah pastikan sedikit yang bersyukur. Kenapa? Karena ketika Allah berikan kekayaan, tidak ada pondasi ketakwaannya, maka yang terjadi adalah serakah. Dan ketahuilah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina. Masyaallah. Kesehatan itu bagi orang yang punya ketakwaan itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar kaya. Ada orang yang dia bisa membeli semuanya, Bapak. Dia bisa membeli semuanya. Makanan enak, tempat yang enak, semua bisa dibeli. Tapi ketika sudah di depan makanan, apa kata dokter? Jangan Pak, tunjangnya nanti kolesterol. Jangan Pak, asinnya nanti apa? Kalau asin, tensi naik gitu ya. Dia bisa membeli itu. Jangan Pak, kacangnya nanti asam urat. Masya Allah, kita ini tinggal masuk ke tempat makan yang touchscreen itu, yang kita tinggal sentuh begini. Ini gitu kan? Ini hadir dia langsung. Tinggal angkat kaki sebelah. Ya, Masya Allah nikmatnya, nggak ada yang wanti-wanti kita. Ya. Tidak semua yang orang bisa beli kemudian bisa dinikmati, tetapi Masya Allah dengan nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita bisa menikmati apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saat ini. Itulah wasihhatu limanittaqa khairum minal ghina. Kesehatan itu jauh lebih mahal, lebih baik bagi orang yang bertakwa dari hanya sekedar dia kaya. Wa tibun nafs minan ni'am. Hati yang senang, hati yang tenang itu adalah bagian dari nikmat. Kenapa manusia saat ini cenderung was-was, cenderung tidak tenang? Karena tempat tenang itu di hati kita jamaah. Tempat tenang itu di hati, bukan di fisik, bukan di mata kita, bukan di telinga, tapi di hati. Kata Allah dalam Al-Quran, ya, surah Al-Fat di halaman yang pertama itu, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi tempatnya tenang itu bukan di fisik, bukan di materi, tapi di hati kita. Dan inilah yang mahal saat ini. Kenapa kita cenderung was-was? Karena kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yang bukan kapasitas kita untuk mengaturnya. Sehingga kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, melampaui. Allah Ta'ala yang atur. Allah Ta'ala yang menggenggam urusan kita semuanya. Ya. Kalau kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, kemudian kita bersandar kepada planning A, B, C, D, kemudian tidak tercapai, maka cenderung manusia itu stres dalam hidupnya. Nah, itulah babnya kita, dalam agama kita, ada istilah antu'mina billahi bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir baik dan buruk. Kita boleh punya rencana A, B, C, D, tapi menyandarkan kepada rencana itu tidaklah tepat. Karena ada takdir Allah yang tidak selamanya indah buat menguji kita ini. Ya. Kalau kita ini senang terus, dari mana kita akan dapat pahala sabar? Tapi kalau ditanya pengen senang, senang terus. Tapi kalau ditanya pengen sehat, sehat terus. Tapi mustahil. Hidup ini sehat terus, senang terus. Ada aja ujiannya.
Fokuslah dengan ujian kita masing-masing, karena setiap kita ini sedang menjalani ujiannya masing-masing. Jamaah, jangan pernah bandingkan diri kita, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saat ini, baik itu sehat kita saat ini, dengan nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Jangan pernah bandingkan apa yang berada dalam genggaman kita saat ini dengan apa yang diberikan Allah di tangan orang lain. Itu yang membuat kita tadi stres. Jangan pernah membandingkan handphone yang kita pegang saat ini dengan handphone orang lain. Jangan pernah membandingkan rumah yang kita tempati saat ini dengan rumah orang lain. Jangan pernah bandingkan mobil, kendaraan yang kita saat ini gunakan dengan kendaraan orang lain. Sesak hati kita. Apalagi setiap hari scroll. Ada aja produk yang baru. FYP kan, nongol mulu. Beli nggak ya? Beli nggak ya? Beli nggak ya? Beli nggak ya? Ujung-ujungnya pinjol. Ya. Inilah yang terjadi. Kenapa? Wal ya'udzubillah. Ada ASN, ada aparat ya yang pinjol, yang bunuh diri, kemudian dari sisi materi rasa-rasanya enggak kekurangan. Tapi karena tidak ada rasa tenang, watibun nafs minan ni'am. Ya, ketenangan jiwa itu adalah bagian dari nikmat. Masya Allah, saat ini kita duduk di majelis ilmu ini tenangnya bukan main. Ustadz gak nanya aja dia paham berkali-kali. Ya, tenang banget itu. Ya. Padahal gak ada pertanyaan. Jaga nikmat sehat. Sehat itu nikmat, dia perlu dijaga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai minal mu'minid dhaif, dari orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang sehat, orang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang ia lemah, yang ia mohon maaf sakit. Wa fi kulli khair, walaupun pada keduanya mukmin yang kuat atau yang lemah itu ada kebaikan di dalamnya. Kenapa? Karena masih ada iman. Tapi lihatlah Nabi SAW secara tidak langsung mengajarkan kepada kita setelahnya, kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat itu, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, bersegeralah kalian terhadap hal-hal yang berguna, yang bermanfaat bagimu, supaya kita ini ya kuat. Ihris ala ma yanfa'uk, ini sebenarnya tips. Kira-kira kalau Sabtu sama Ahad itu enakan rebahan apa jogging, Pak? Halo? Sepakat nih? Ijma' lagi nih. Ya. Soalnya kalau biasanya hari biasa itu sebelum subuh sudah mandi, sudah seger kita. Sudah ke masjid, kemudian siap-siap berangkat. Tapi kalau hari libur, ya seolah-olah Sabtu Ahad itu hari bermalas-malas. Mandinya jam berapa? Jam 8. Ntar sekalian nunggu zuhur, ya, nunggu zuhur. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, ambil ya sepatu kita, ambil celana olahraga, pakaian olahraga kita, ya. Kemudian apa? Bersegera berlari, berjalan, ya. Olahraga kah namanya? Ujung-ujungnya di depan nasi uduk juga, ya. Udah stylenya olahraga banget, tapi nongkrongnya di itu setelahnya, Ustaz. Ya.
Ihris ala ma yanfa'uk, bersegera. Makanya kata Ibnu Umar, aku nggak suka sama orang yang dia nggak semangat sama urusan dunianya, apalagi sampai dia nggak semangat sama urusan akhiratnya. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Minta pertolongan kepada Allah, diingatkan lagi jangan lemah. Kita diajarkan doa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajz itu permulaannya lemah, dan lemah inilah yang mengantarkan malas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kata Nabi SAW, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Karena kalau sudah lemah, kita akan kembali menjadi minal mu'mini dhaif, akan lemah. Kalau sudah lemah, maka kita tidak akan produktif. Ya, sama keluarga tidak produktif. Dengan ibadah yang lain tidak produktif. Di tempat kerja pun tidak semuanya tidak akan produktif. Maka kita menjadi mukmin yang kuat itu adalah perintah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara menjaganya agar kita ini tetap mendapatkan nikmat sehat itu? Yang pertama adalah olahraga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lahwun wa la'ib. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau. Illa arba'un, kecuali 4 hal. Mula'abatur rajulum ra'atah, yakni seorang suami canda bergurau dengan istrinya. Senda gurau suami istri itu bagian dari kebaikan. Istrinya, bukan istri orang lain. Ya. Gak ada kerjaan ya, candain istri orang, suami orang. Ya. Ngobrolnya kita, asiknya kita suami istri itu dari kebaikan. Kebaikan. Baginda Nabi SAW sebelum tidur itu ngobrol. Jangan sampai kita ini sebelum tidur ngobrol, disautnya dengan apa? Ketika dibangunin, Pak, dengar nggak cerita aku? Dengar. Ayo apa kalimat terakhir? Bingung kita. Orang jawab dengan ngorok. Ya, ngobrol Pak, dengarkan. Ya, senda gurau ya suami istri itu bagian dari kebaikan. Kemudian apalagi? Melatih berkuda, memanah, serta mengajarkan atau kita ini berenang. Ini semua ya adalah bentuk olahraga. Enggak ada ini kita bisa berjalan kaki, ya berkeringat, ya berlari, silahkan. Ya. Artinya ada aktivitas lebih ya sehingga membuat kita ini ada aktivitas olahraga. Jaga kualitas tidur. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Rasulullah SAW itu enggak suka tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Jadi sebelum isya berarti ba'da maghrib, jangan dulu tidur. Tapi ingat gak kita punya anak, kalau tidur, ketiduran dia sebenarnya. Setelah maghrib, kira-kira kalau nanti dia bangun jam 10, jam 11 malam, dia on apa off Pak? Itu luar biasa tuh. Kenapa coba? Ternyata itulah tidur yang terbaik setelah sholat isya sampai tengah malam. Terpenuhi kualitas tidur kita. Tapi coba kita sewaktu-waktu begadang lewat tidur jam 1, walaupun nanti sampai azan subuh
Kira-kira masih kurang nggak? Masih capek nggak? Menunjukkan kualitas tidur di atas itu sudah tidak bagus, Pak. Nabi SAW sudah isyaratkan jauh-jauh hari kepada kita supaya kita ini tidur lebih awal. Kalau tidak ada keperluan, bahkan Ibnu Battal menjelaskan Nabi SAW tidak suka begadang setelah sholat isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap. Betapa banyaklah kafe yang akan ditutup ya. Kenapa banyak obesitas pada usia-usia muda? Tidur malam, minum manis. Waktunya tubuh istirahat terus, merasa masih muda, merasa masih kuat, tanpa disadari sudah ada clue-nya ke kita, tapi kita belum, masih terus dilawan. Itulah yang tidak jarang kemudian waliya'udzubillah tiba-tiba jatuh, baik itu di kamar mandi, di mana ya, usia masih muda ya. Ini harus diwaspadai. Baginda Nabi SAW sudah mengisyaratkan agar kita ini lebih awal tidur, kemudian kita bangun lebih awal juga. Dan itu mudah. Orang tua kita dulu nggak ada istilah alarm, nggak ada alarm. Tapi kalau sudah sepertiga akhir bangun otomatis, nggak pakai alarm. Kita udah pakai alarm bangun juga, tapi ngusap alarm. Alarm tiga tahap, Pak. 3.15, 3.30, ya, 3.45. Ya. Karena merasa masih 3.15, ntar masih ada alarm yang kedua, lanjut lagi ya. Ujung-ujungnya diusap semua kan, kagak bangun. Dan bagi yang Allah Ta'ala bangunkan di malam hari, baik itu dengan isyarat mohon maaf pipis ya, maka jangan dilanjut dengan tidur jamaah. Allah sayang sama kita. Di usia yang seperti itu, Allah sayang sama kita. Sambutlah rasa sayang Allah kepada kita. Walaupun kita dibangunkan dengan pengen mohon maaf pipis tadi, Allah ingin mengajak kita ini bangun sholat ya. Bangun. Nah, bagi kita yang muda-muda ini, kalau sudah pakai alarm, bangun, sambut. Tipsnya adalah di awal waktu ba'da sholat isya tidur, jika tidak ada kepentingan, insya Allah dimudahkan untuk bisa bangun di sepertiga akhir malam kita. Ada tidur yang jangan sampai, atau kalau kita ini misalnya ada kesempatan, yakni tidur namanya qailulah. Tidur qailulah ini dihukumi sunnah ya. Qailulah itu ada dua versi jamaah. Ya, ada yang menyebut sebelum zuhur dan ada yang menyebut setelah zuhur. Qilu fa inna syayatina la taqil. Tidurlah kalian, qailulah, tidur siang, karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Insyaallah sekarang banyak sekali yang mengamalkan hadis ini ya. Masyaallah luar biasa ya. Sepertinya sedang mengamalkan hadis ini ya. Insya Allah dapat pahala juga, insya Allah. Apa manfaatnya? Bahwa tidur qailulah adalah tidur sebelum zawal, matahari tergelincir ke barat, ibaratnya seperti sahur bagi orang yang puasa. Ia menguatkan, Pak. Bahkan saya ambil ini di antara manfaatnya, 6 manfaat tidur siang. Ini makin menguatkan yang tidur siang siang ini ya. 6 manfaat tidur siang.
memperbaiki suasana hati, meningkatkan daya ingat, Pak. Di sekolah mana yang dipraktekkan anak-anak itu tidur sebelum zuhur? Ada di Jepang ya. Di Indonesia sudah mulai ada. Ya, diberlakukan. Bagus untuk jantung, Pak. Asal jangan setelahnya dikasih tagihan pas bangun tidur. Jantungan kalau itu. Tidur siang sebentar ya, lebih baik ya daripada kafein untuk mencari ketenangan, ya, membuat lebih kreatif, masya Allah. Ya nanti bisa di search ya. Kapan qailulah itu? Nah ini kita boleh ambil yang mana saja, ya. Mau sebelum atau setelah zuhur. Tapi umumnya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa dahulu kami di zaman Nabi SAW tidaklah berqailulah atau makan siang kecuali setelah Jumatan, berarti ba'da zuhur ya. Rebahannya sebentar, walaupun ada sebagian yang menjelaskan tidak mesti harus tidur, istirahat sejenak. Berapa lama? 10 sampai 30 menit. Itu udah nikmat, Pak. Itu sudah cukup. Apalagi ada bantalnya. Itu niat banget ya. Kita di qailulah. Ada tidur yang jangan sampai jadi kebiasaan kita. Hindari tidur di waktu pagi. Kenapa? Ada wanti-wanti dari para ulama, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering tidur pagi, bahkan diancam dengan seret rezekinya. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita sambung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu ghafurur rahim. Kita cukupkan dengan hamdalah dan tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.